Alhamdulillah kita dapat beasiswa full dan emang dari sana cuma tersedia satu itu beasiswa untuk orang luar negeri dari sana. Untuk teman-teman di Indonesia yang mau daftar, informasinya kan biasanya kalau di web itu dalam bentuk bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kalau teman-teman mau yang versi bahasa Indonesia, teman-teman bisa ada promosi nih. Ikutin Instagram namanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada acara podcast Darul Quran Mulia. Tema kali ini adalah alumni Darul Quran Mulia bergerak mendunia. Dan hadir bersama kita bersama dua alumni yang sangat membanggakan di pesantren Darul Quran Mulia ini dengan segudang prestasinya, yaitu Ananda Zahira Kamila dan Nurbaiti Khairunisa. Agar lebih akrab dengan beliau berdua, kita perkenalan dulu. Dimulai dari Ica, silahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Nama aku Nurbaiti Khairunisa, biasa dipanggil Ica. Sekarang lagi semester 5 di Al-Qasimiyah University, jurusan Al-Quran. Baik, Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, aku Zahira Kamila, sekarang biasa dipanggil Zahira. Aku mahasiswa semester 5 Al-Qasimiyah University, Faculty of Holy Quran, ambil takhusus di ilmu Al-Quran dan tafsir. Oke, di jurusan yang sama ya, dan kampus yang sama. Jadi untuk Kamila dan Ica dulu, lulus dari Darul Quran itu tahun berapa? Coba bisa diceritakan lebih lanjutnya. Kita berdua lulus sama-sama di tahun 2019, kita juga dideki dari SMP. Oke, lama bersama. Baik, Ica bisa dijelaskan selama dari jeda tahun 2019 hingga tahun 2021 mengikuti awal perkuliahan, aktivitasnya itu seperti apa, Ica? Iya, sebelumnya mungkin dari awal banget nih ya ceritanya. Itu aku emang ada niat untuk lanjut ke luar negeri. Jadi emang dari kelas 12 itu ada kayak khusus gitu dari Deki, program persiapan untuk ke Turki. Nah, itu aku sama Kamila juga ikut dibimbing sama Ustadz Catur ya waktu itu. Itu baru-baru mulai, cuma beberapa orang doang. Nah, dari situ kita ikut untuk pendaftaran beasiswa ke ITB atau TDV. Dari situ qadarullah-nya belum bisa masuk ke sana, ya belum panggil. Terus akhirnya setelah lulus dari Deki, aku coba UTBK. Iya. Ya. UTBK, terus belum juga karena emang mungkin masih setengah-setengah ya hatinya, karena emang sebenarnya pengen ngambilnya syariah di luar gitu. Jadi abis itu aku lanjut ini aja, persiapan bahasa di rumah itu online. Oke, jadi untuk Ica ini sudah cita-citanya udah ulum syar'i, sudah diniatkan untuk sekolah di luar negeri, sehingga untuk UTBK belum sepenuh hati sebenarnya. Setelah itu belum rizkinya untuk kuliah di Indonesia dan melanjutkan untuk persiapan bahasa ya. Bagaimana kalau dengan Kamila nih? Sama juga. Ya kalau aku sendiri sama kayak Ica, emang cita-citanya mau kuliah di luar dan ambil ulum syar'i kayak gitu. Dan sama-sama ikut persiapan juga bareng Ustadz Catur waktu itu sama beberapa teman yang lain. Dan di tahun itu, tahun 2019 berarti ya, belum rezeki juga. Tapi aku tetap coba tes di PTN di Indonesia. Alhamdulillah keterima jalur prestasi di Undip. Waktu itu ambil jurusan ekonomi Islam. Oke, jalur prestasi ini apakah hafalan atau prestasi akademik, bisa diceritakan lebih lanjut dulu? Ya. Itu nama jalurnya SBUB ya, SBUB. Itu aku ambil jalur hafalan. Oke, artinya sudah selesai ya untuk Ica dan Kamila. Waktu itu selesainya di kelas berapa? Kalau aku waktu itu kelas 10. Kelas 10. Oh, kelas 2. SMA kelas 11. Berarti membutuhkan waktu sekitar 4-5 tahun ya. Alhamdulillah 30 juz bisa selesai. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, nah sebelum tadi memutuskan masuk Al-Qasimiyah, tentunya ada informasi yang bisa didengarkan bersama, dan barangkali untuk pendengar podcast ini bisa menjadikan wawasan ya, tahapan-tahapannya seperti apa, kemudian kenapa Ica dan Kamila itu tertarik Al-Qasimiyah, dan siapa dulu yang dulu menginfokan. Tolong diceritakan lebih dulu di sini. Ica dulu mungkin. Oh iya, boleh. Sebenarnya tahu dari Al-Qasimiyah dari Kamila. Oke. Iya.
kan aku tuh lagi masih persiapan bahasa aja, jadi masih daftar-daftar pertama yang di Maroko, terus pernah juga yang di mana ya, pokoknya pernah juga di luar negeri. Terus habis itu belum rezekinya, nah kebetulan Kamila ngasih tahu info tentang Alkosimia itu. Aku tertarik pertama karena emang programnya beasiswa, jadi emang itu sebenarnya yang kita cari ya. Beasiswa kalau misalnya di luar, karena itu sangat membantu ya, karena kalau di luar pasti biayanya banyak gitu ya, dan alhamdulillah itu beasiswa. Terus ya coba di sana akhirnya sama Kamila, karena akhirnya Kamila udah nyelesain di Undip, terus kita akhirnya daftar bareng. Oke, nah ini menarik informasinya dari Kamila. Kamila dapat dari mana ini informasi pertamanya? Dulu aku kayak pernah denger dari Ustazah Deki juga, Ustazah Nasipah. Iya. Itu kayak pernah menyebut Alkosimia gitu, tapi aku nggak pernah nyari tahu lebih dalam juga sih. Terus waktu aku di Undip, karena aku merasa kurang cocok juga sama jurusannya, dan masih kepengen gitu untuk kuliah di luar, akhirnya aku coba daftar lagi di semester 1 itu. Aku daftar di beberapa beasiswa termasuk TDV dan YTB juga yang sempat pernah gagal. Aku coba daftar lagi dan alhamdulillah dapat informasi sebenarnya dari WA sih waktu itu, ada yang share. Terus Umi kasih info, jadi aku coba daftar dan alhamdulillah bener gitu. Jadi ini setelah mencoba berapa program beasiswa ini untuk Kamila dan Ica ini sampai tembus di Alkosimia ini? Pastinya 3 lebih kayak dari 3. Oke, baik. Ini yang menarik ya teman-teman ya di sini. Artinya ketika kita gagal pada satu tempat gitu, belum diterima di universitas tertentu atau beasiswa tertentu, kita perlu gigih untuk mencoba lagi dan lagi seperti itu. Kemudian ada yang menarik nih dari Kamila dan Ica. Apa yang membuat betah sekali di Deki hingga 6 tahun begitu? Bisa dijelaskan dulu, Kamila dulu deh. Kalau aku sebenarnya waktu itu ngikutin kakak sih. Kakak waktu itu aku punya kakak laki-laki, kebetulan udah duluan di Deki. Cuma waktu itu cuma sampai SMP aja. Terus alhamdulillahnya aku juga keterima juga di Deki. Waktu itu pengen coba pesantren lain mungkin waktu SMA-nya. Tapi Umi juga nyaranin udah di Deki aja gitu. Emang udah bagus sih, dan kayak kalau melanjutkan kayaknya lebih enak karena teman-temannya udah kenal, terus ustazah-ustazahnya juga udah kenal, jadi lebih enak. Jadi menurut Kamila sudah lebih beradaptasi ya untuk di sini saja begitu, sehingga SMA-nya memutuskan tetap di Deki. Baik, kalau untuk Ica bagaimana Ica? Kalau misalnya lanjut ya dari SMP ke SMA, kenapa? Itu karena emang hafalan kita juga ya, itu udah nanggung ya, pengen selesai. Terus abis itu juga udah enak lah sebenarnya, kita juga udah nyaman di sini. Terus juga deket dari rumah sebenarnya, cuma setengah jam lebih. Ya jadinya akhirnya kita lanjut ke SMA. Menarik sekali ada kata nyaman di sini. Apa sih yang kebanyakan kan dari anak rumahan begitu ya, apalagi generasi sekarang gitu. Kok harus mau-maunya belajar jauh dari orang tua? Ya nggak jauh-jauh banget kalau untuk Ica ya, nggak perlu merantau jauh, tapi paling tidak keluar dari rumah, lantas memutuskan 6 tahun di pesantren dengan berbagai macam aktivitas kesibukannya, kelelahannya, menghafal Quran, belajar akademik. Tapi kok ada kata nyaman? Nyaman ini Ica bisa lebih jelaskan dalam hal apa kenyamanannya tersebut? Mungkin karena udah terlalu biasa ya sama jadwalnya, jadinya kita udah nggak terlalu ngerasain berat lagi gitu. Kalau misalnya kayak orang emang di pesantren nggak nangis nggak apa, itu mungkin awal-awal aja gitu. Jadi makin kesini kita udah makin biasa dan udah jadi rutinitas aja gitu. Oke, baik. Kalau dari Kamila bagaimana? Kurang lebih sama sih, kayak lingkungannya sih, karena kan kita kebanyakan dibentuk sama lingkungan ya. Jadi kalau misalkan di pesantren pasti ibadahnya terus belajar itu lebih terorganisir gitu. Jadi kalau dari teman-teman berdua ini adalah rasa nyaman itu sudah ada, meskipun di awal itu sempat beradaptasi dan nangis-nangis juga, tapi ternyata bisa lulus juga dengan selamat ya. Keren sekali. Jadi teman-teman, kadang kalau kita ketemu sesuatu kesulitan saat sekolah, di lingkungan yang baru, di SMP, di SMA, itu kan bukan hal mudah, tapi bukan berarti akhir dari segalanya. Saya harus pindah, saya harus melarikan diri, tanda kutipnya, tanpa mencobanya terlebih dahulu. Terbukti dari teman-teman di sini, Kamila dan Ica berhasil melewatinya hingga lulus dengan hasil yang luar biasa bagus. Dan sedikit informasi, sebagai alumni Darul Quran Mulia, beliau berdua ini prestasinya Masya Allah luar biasa ya. Jadi
kita bisa belajar banyak hal dari beliau berdua ini. Baik, kita lanjutkan. Kemudian pengalaman, perasaan apa sih yang saat disebutkan atau membaca pengumuman saya diterima loh di Al-Qasimiyah setelah mencoba berbagai macam program studi dan beasiswa dan belum berhasil itu? Dari Kamila dulu, boleh diceritakan. Ya, kayak orang pada umumnya sih pasti seneng banget karena waktu itu posisinya aku kan setahun di Undip, terus udah melepas juga. Coba daftar waktu itu TDV dan YTB. Alhamdulillah TDV sebenarnya dapet sih sampai tahap wawancara, dan waktu itu masih nunggu tuh pengumuman, sama-sama nunggu. Ternyata Al-Qasimiyah duluan yang pengumuman, dan seneng banget sih waktu itu. Kayak akhirnya gimana ya, kayak nggak sia-sia gitu. Terus juga kayak worth it untuk ninggalin Undip waktu itu. Alhamdulillah dapet, karena waktu itu kayak udah pasrah juga sih ke orang tua, kalau misalkan aku nggak dapet beasiswa, Umi sama Abi mau nggak bayarin aku kuliah di tempat lain. Sudah sepenuh hati untuk masuk Al-Qasimiyah apapun itu, begitu. Nah, ini yang menarik, kenapa kok memilihnya kampusnya Al-Qasimiyah? Kan ada banyak kampus yang lain di sana juga gitu. Apa yang menjadi motivasinya? Kalau di UAE sendiri, sebenarnya untuk kampus yang menyediakan beasiswa S1 itu jarang banget. Kayaknya yang kita tahu cuma dua, ada 2 kampus. Jadi, dan yang satu kampus lagi tuh nggak terbuka untuk umum gitu. Jadi emang Al-Qasimiyah tuh satu-satunya kalau ke UAE itu yang mungkin S1 bisa lanjut ke sana. Jadi melihat teman-teman pertama ideal punya cita-cita dulu, pengen sekolah di luar negeri jurusan ulum syar'i, entah apapun itu kampusnya, dimanapun, pokoknya kejar dulu. Dan alhamdulillahnya ada di UAE yang memberikan beasiswa full, yaitu Al-Qasimiyah, langsung jatuh hati dengan itu. Bukan demikian? Iya. Oke, jadi selama menjalani perkuliahan hingga hari ini semester 5 itu kan bukan yang singkat gitu, 2,5 tahun gitu. Apa sih pengalaman yang berkesan yang bisa teman-teman bagikan di sini? Iya, dari metode perkuliahannya atau pertemanannya, kemudian sistem sekolahnya bagaimana, apakah pisah ikhwan akhwat atau ada aturan unik di sana, boleh dijelaskan, Ica? Oke. Iya, pengalaman berkesan sebenarnya banyak ya, maksudnya kita banyak nemuin hal baru di sana gitu. Cuma khusus untuk kita Al-Qasimiyah University itu untuk pembelajarannya kita emang pisah akhwat sendiri sama ikhwan sendiri gitu. Toh kuliah juga pisah gitu. Jadi emang kelasnya kita nggak pernah gabung. Dan kebetulan kita karena dari luar negeri itu jadinya dapat asrama gitu. Emang wajib asrama ya, wajib asrama. Dan mungkin ini peraturan yang nggak semua universitas ada gitu ya. Mungkin karena khusus di Uni Emirat itu kita nggak boleh keluar sendiri gitu. Untuk akhwat ya, untuk akhwat kita nggak boleh keluar sendiri dan harus didampingi gitu. Jadi kayak musyrifah, ya musyrifah kamar gitu. Kita harus keluar bareng-bareng sama teman-teman naik bis gitu, satu tujuan gitu. Kayak misalnya ada untuk agenda untuk belanja, mungkin agenda untuk rekreasi gitu, ada jadwalnya. Dan kita emang harus bareng-bareng semuanya ikut ke bis, terus habis itu ngantri, terus ke tempat bareng-bareng, nanti pulangnya juga harus bareng-bareng kayak gitu. Itu sih yang baru. Yang unik ya, yang lebih ketat daripada pesantren DKM gitu ya, sampai belanja pun tetap harus berjamaah bersama-sama dan ada gurunya di sana. Oke, sama kan ya pastinya kelasnya. Jadi terus perasaan apa yang muncul? Saya dari pesantren sekarang lebih pesantren lagi. Kira-kira gimana, Kamila, bisa dijelaskan di situ? Sebenarnya sebelum berangkat itu udah diingetin juga sih sama cutting kita yang udah berangkat ke sana, kayak kalian jangan berekspektasi bisa ke Burj atau bisa jalan-jalan sekitar Dubai gitu, karena di sini tuh beda gitu sama kampus-kampus yang lain. Kita asrama, dan jadi pas datang ke sana ya nggak terlalu kaget sih karena udah diinfoin juga sama cutting sebelumnya. Cuma tetap ngerasa bosan. Itu pasti, karena gimana ya, nggak ada penjengukan juga gitu ya, mungkin bisa dijenguk bebas tapi kan kita di luar ya, jadi ya udah bener-bener liburan di asrama aja, paling ngikutin acara dari asrama yang disediain, jalan-jalan ke pantai atau kemana itu semuanya
kita ikutin asrama. Oke, jadi tantangannya adalah rasa bosan itu karena peraturan yang harus pergi kemana-mana bersama-sama, pulang juga bersama-sama. Teman-teman berdua ini bagaimana sih mereduksi rasa bosan? Pasti jenuh, stres juga, nggak bisa main keluar. Itu tipsnya apa untuk tetap biar betah? Adaptasi pasti ada kan ya. Nah, tipsnya apa sih saya kalau lagi bosan saya ngapain atau seperti apa? Mungkin ini kayak di hari libur kita ngapain gitu ya. Di hari libur tuh paling sebenarnya kita masuk tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu tuh kita libur gitu. Jadi lumayan 3 hari. Dan paling ya diisi istirahat. Terus habis itu ngobrol-ngobrol aja sama temen karena emang nggak bisa keluar kan. Jadinya kayak ngikutin acara asrama. Kadang acara dari asrama juga seru kok, kayak misalnya buat sesuatu kayak misalnya ngehias apa, gimana caranya bikin apa ya, kayak manik-manik atau misalnya gelang kayak gitu, kayak banyak kerajinan tangan gitu ya. Keputrian gitu sih. Keputrian yang itu bikin warna-warni baru ya di tengah kebosanan itu. Jadi kalau bisa saya simpulkan singkat, sebenarnya rasa bosan itu kita bisa tepis asalkan kita mau beradaptasi dengan kebosanan tersebut gitu. Tidak tiba-tiba minta pulang saja gitu kan ya. Nah, jadi lebih gigih untuk mendorong diri kita agar mau beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Kemudian tentunya tidak mulus semua orang seperti Kamila dan Ica ya. Nah, apakah ada pengalaman lain dari teman-teman dari negara lain mungkin yang tidak betah, kemudian tidak melanjutkan kuliah? Bisa diceritakan Ica di sini? Untuk dengan peraturan seperti itu. Kok Kamila ya? Ya. Kalau yang nggak betah itu ternyata ada ya. Maksudnya aku pikir kayak semua orang kesana ya emang niatnya belajar dan berusaha semaksimal mungkin gitu untuk ya mengikuti apa yang ada di sana. Ternyata terutama orang luar ya, mungkin yang mereka tuh nggak ada istilah pesantren di negaranya, terus mereka datang ke sana ya kayak gitu boarding gitu. Jadi pasti ada yang nggak betah. Jadi kayak misalkan mereka cuma 1 semester terus nggak balik lagi gitu, jadi kayak udah merelakan aja beasiswanya tuh ditinggalin gitu aja gitu. Itu ada. Biasanya karena kaget sih, karena nggak pernah asrama sebelumnya gitu. Jadi perbedaan culture shock juga ya, dan belum pernah tinggal jauh dari orang tua, kemudian harus berjuang sendirian dengan rasa bosan dan kesulitan saat kuliah tadi. Baik. Kemudian untuk pergaulannya sendiri, kalau tadi secara internalnya dengan teman-teman internasional kan di asrama ada, kemudian pergi bersama. Nah, kalau dengan PPI-nya, PPI sesama pelajar Indonesianya itu, apakah ada organisasi khusus atau pertemuan khusus, itu seperti apa? Iya, Ica. apa ya? Jadi sebenarnya kalau di Emirat sendiri masih terbilang sedikit nggak sih yang orang Indonesia di sana gitu, pelajar mahasiswa di sana. Kira-kira 100-an, 100 berapa atau 90 berapa malah ya? Di bawah 100. Iya. Dan karena kita juga untuk mengisi kekosongan kita, karena emang libur nggak ngapa-ngapain, kita ikut ini PPI. Alhamdulillah kemarin baru habis selesai. Baru demisioner. Kepengurusan tahunan. Ganti ya, sudah ganti kepengurusan. Dan apakah Ica dan Kamila terlibat aktif juga di PPI UAE itu? Bisa diceritakan untuk aktivitas mahasiswa di Indonesia di UAE-nya itu seperti apa kegiatannya? Kebanyakan lebih ke online sih, karena tadi ya terbatas, kita nggak bisa keluar, jadi kebanyakan aktivitas itu di sosial media aja gitu, lebih ke nge-create sosial media kita, nunjukin PPI kita kegiatannya apa di sosial media aja sih. Oke, jadi banyak kegiatan yang online yang tidak perlu untuk keluar, yang tadi dengan peraturan yang harus ditemani oleh gurunya di sana ya. Jadi pembelajaran apa sih yang bisa bikin Kamila dan Ica itu, ya saya harus struggle di sini gitu. Pastinya kan perbedaan budaya, pergaulan, lingkungan, apa yang mendasari gitu, yang jadi kekuatan Ica dan Kamila di sana. Kamila bisa menjelaskan dulu. Kalau untuk struggle di sana ya pasti niat awalnya apa sih, kalau kita udah jauh-jauh gitu keluar negeri pasti pengen menyelesaikan apa yang udah kita mulai gitu. Jadi ya fokus terus belajar. Kita organisasi iya, tapi belajar tetap nomor 1 sih. Prioritas ya, jadi gaul iya, organisasi iya, prioritasnya saya datang ke sini untuk belajar. Kalau dari Ica? Sama aja sih. Sama, Masya Allah ya. Ya, jadi memang ada pembelajaran yang dibawa. Visinya itu untuk di sana adalah belajar, itu yang menjadikan kekuatan dan
menghadapi kesulitan pun kembali lagi kepada motivasi awalnya ya, kalau saya tangkap dari jawaban Ica dan Kamila. Kemudian tentang perkuliahan ini, nah ini kan Ica dan Kamila programnya beasiswa full gitu. Benefitnya apa aja sih? Bisa diceritakan dari beasiswa, namanya apa, kemudian cara apply-nya gimana, persiapannya apa, dapatnya apa saja, boleh dijelaskan lebih lanjut Ica dulu? Ya, mungkin menarik ya yang ditunggu teman-teman semua infonya. Jadi alhamdulillah kita dapat beasiswa full dan emang dari sana cuma tersedia satu itu beasiswa untuk orang luar negeri dari sana. Jadi yang pertama tuh yang kita dapat itu beasiswa full pendidikan, terus asrama itu malah wajib yang dari luar, terus makan, ini makan 3 kali sehari, terus habis itu biaya tiket pesawat itu tapi kita dapat 2 kali, jadi setelah lulus akhir sama setelah pertengahan gitu ya, menyelesaikan 50% SKS baru dapat tiket. Terus apa lagi ya? Uang saku. Uang saku. Jadi benar-benar full tugasnya hanya belajar ya, tidak harus freelance cari tambahan, tidak harus memikirkan yang lain-lainnya. Sangat menarik ya. Kemudian apakah di sana dari program beasiswa biasanya kan kampus ada yang membuka bisa biaya mandiri. Kalau di Alkosimia sendiri bagaimana, Kamila? Kalau di Alkosimia sendiri nggak ada. Jadi semua mahasiswa di sana mau dari UAE asli atau dari luar negeri semuanya beasiswa. Jadi nggak ada yang bayar sama sekali. Dari beasiswa dari Gubernur Kota Sarja, tempat Alkosimia. Beasiswa dari pemerintah setempat begitu. Baik. Nah ini proses tentang pendaftarannya, pembukaan beasiswanya, periode waktunya, boleh disampaikan di sini. Kira-kira mungkin teman-teman yang menyimak bisa tahu ya persiapannya bulan ini akan ada pembukaan beasiswa untuk Alkosimia. Boleh dijelaskan lebih lanjut, Ica? Iya. Jadi kalau untuk sekarang ini baru aja tutup. Jadi kemarin baru aja ada yang dapat Qabul Mabda'iyah dari Indonesia tahun ini, alhamdulillah. Udah dapat visa sih. Iya, dapat visa ya. Udah mungkin berangkat bulan ini. Kalau dari Alkosimia sendiri itu 1 tahun buka 2 kali. Biasanya. Jadi nggak pasti 2 kali. Jadi suka nggak pasti. Iya. Yang pasti tuh awal tahun kayak antara bulan Mei sampai bulan Juli. Kita taunya dari mana nih kalau buat orang asing begitu? Apakah ada informasi khusus atau websitenya khusus atau seperti apa? Jadi kalau pendaftaran dari website cuma ada 1 pintu, itu website Alkosimia University. Untuk teman-teman di Indonesia yang mau daftar, informasinya kan biasanya kalau di web itu dalam bentuk bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kalau teman-teman mau yang versi bahasa Indonesia, teman-teman bisa ada promosi nih. Ikutin Instagram namanya aku.id, itu PPMI-nya Alkosimia University. Jadi huruf A, Q, aku.id. Oke, sebagai informasi ya teman-teman ya, jadi bisa mengikuti ya. Baik, untuk update-nya jadi 1 tahun tuh tidak konsisten, pasti 2 kali dan tidak selalu juga 1 kali, itu selalu berbeda-beda setiap periodenya. Tergantung kebijakan kampusnya. Oke, kemudian itu program karena tadi disebutkan untuk warga negara asing maupun penduduk setempat harus full beasiswa begitu. Kemudian apakah ada peluang yang tidak dapat beasiswa untuk sekolah di sana? Setahu kita belum ada ya. Nggak ada. Jadi yang diterima aja, yang beasiswa. Jalur mandiri nggak ada. Jadi full yang diterima seleksi masuk pasti dapat tiket beasiswanya, itu sudah otomatis gitu ya, dan tinggal menjalani perkuliahan dengan baik. Bagaimana untuk persaingannya, keketatannya seperti apa dulu di tahun Ica dan Kamila masuk itu? Ica boleh dijelaskan dulu. Iya. Mungkin pertama yang belum tahu, ini universitas kita tuh masih baru banget ya, terbilang baru 2015-2016. Jadi iya. Emang kita masih ngerasain banget perubahan metode pembelajaran gitu, dan apalagi kita datang pas lagi COVID, jadinya masih online, terus kita ngerasain peralihan dari online ke offline gitu, dari semua pembelajarannya, dari ujiannya gitu. Jadi kalau sampai sekarang kita alhamdulillah masih bisa ngikutin ya untuk semuanya. Kalau menurut kamu gimana, kayak Ketatan buat lulus? Kalau tahun waktu kita itu
nggak seketat itu karena mungkin karena lagi masa COVID. Jadi waktu angkatan kita tuh yang dari Indonesia Ikhwan Akhwat ya hampir sekitar 45 orang ya, besar banget. Tapi setelah angkatan kita karena informasinya udah semakin luas juga dan kemungkinan sih waktu angkatan kita tuh kayak gabungan ya sih antara tahun sebelumnya karena COVID itu ya, jadi double gitu, jadi makanya banyak. Tapi setelahnya itu rata-rata per tahun cuma 6 orang. 6 orang, oke. Jadi sudah ada kuota ya? Kemungkinan sih kuota karena udah 3 tahun terakhir ini selalu 6 dan itu Ikhwan Akhwat. Oke, jadi semakin ketat ya. Tentu saja teman-teman di sini yang memang tertarik dengan Al-Khosimiyah bisa melihat website kampusnya langsung. Kemudian karena di sini sekolah harus beasiswa, di sana tidak ada biaya mandiri gitu. Persiapannya tentu harus maksimal dan tentu saja 100% berbahasa Arab ya. Apakah ada kesulitan di pembelajaran, pembuatan tugas-tugasnya yang murni harus seperti native bukan atau seperti apa? Pastinya kan bahasa kita bukan bahasa Arab, bahasa ibu kita gitu. Boleh dijelaskan dulu, Kamila dulu, baru Ica nanti. Oke. Kalau di sana kan termasuk baru dan jurusannya juga baru ada 6. Aku sebutin nih, ada sastra Arab, Al-Quran, syariah, ekonomi, komunikasi. Ya, itu ya berarti 5. Komunikasinya itu ilmu komunikasi umum atau ulum syari? Oh, ada umumnya juga. Ya, jadi ada 2 yang jurusan umum, 3 jurusan syari. Nah, untuk yang jurusan umum kayak ekonomi atau ilkom itu sebenarnya pakai bahasa Inggris. Jadi mereka kayak 50% lah Arab dan Inggris, tapi Arabnya juga bahasa Arab Amiyah. Jadi bahasa Arabnya orang Emirat gitu. Kalau untuk jurusan yang syar'i karena kebetulan juga dosen-dosennya tuh hampir nggak ada ya yang orang Emirat asli, jadi mereka tuh kebanyakan pendatang dari Jordan, Sudan kayak gitu, jadi mereka mengutamain pakai bahasa Arab Fusha kayak gitu. Tapi untuk kesulitan ya tetap sulit ya. Maksudnya karena kita bukan orang Arab asli tetap ngerasa sulit sih, cuma mungkin untuk komunikasi itu menurut aku ya, komunikasi itu lebih sulit daripada kita belajar pelajarannya gitu, karena kan bahasanya kita gimana ya, bahasa pelajaran tuh lebih mudah dimengerti bahasa gitu. Iya, jadi kalau sulit, cuma untuk kayak tugas-tugas kayak bikin bahas kayak paper gitu, masih bisa lah insya Allah gitu. Jadi lebih tantangannya lebih berat bagaimana hubungan relasi sosialnya ya, gaul di sana dengan orang dari berbagai macam negara, bahasanya juga beda-beda. Terus harus berbahasa Arab begitu. Kalau dari presentasikan, persentasenya sekian persen bahasa Arab, sekian persen bahasa Inggris itu kira-kira perbandingannya berapa untuk hidup di sana? Kalau hidup sih, kalau aku pribadi aku lebih suka keluar dari mulutnya tuh Inggris karena kan kayak kita biasanya tuh tahu kata apa sih vocab tuh kebanyakan bahasa Inggris ya. Jadi dan nggak gimana ya? Kalau aku sendiri mungkin bahasa Inggris, tapi sayangnya nggak semua orang luar itu paham bahasa Inggris. Kadang mereka emang cuma bisanya bahasa Arab gitu, kayak orang Afrika kebanyakan mereka emang bisanya bahasa Arab gitu. Jadi kalau kita ngomong bahasa Inggris, kadang mereka nggak ngerti. Jadi kita yang harus berusaha gitu menerjemahkan ke bahasa Arab. Baik, jadi untuk kebutuhan hidup, basic life skill bahasa yang digunakan itu berapa persen bahasa Inggris, berapa persen bahasa Arab untuk di kampus, di lingkungan kampus dan asrama? Kalau di kampus sendiri semua pelajaran kita apalagi syariah itu semuanya full bahasa Arab. Jadi 100% bahasa Arab, nggak ada bahasa Inggrisnya. Cuma untuk yang dua jurusan itu selain yang syar'i itu emang ada campur bahasa Inggris. Itu berapa ya? Berapa kira-kira bahasa Arabnya? 80%? Kalau di pelajaran semuanya. Bukan di kehidupan dan pelajaran. Kayaknya kembali ke pribadi sendiri sih. Cuma lingkungannya pasti kayak musyrifah itu pasti pakai bahasa Arab. Jadi mayoritas bisa 90% ya kita gunakan bahasa Arab dalam keseharian. Dan itu tentunya menjadi tantangan karena bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Selain tentang adaptasi bahasa, ada lagi tantangan yang kira-kira ini tuh nggak mudah loh yang Ica sama Kamila rasakan. Ica dulu.
apa tantangan yang awal-awal sepertinya ini nggak mudah gitu, tapi saya harus lewatin gitu? Nggak tahu ya, ini terlalu lebay nggak? Ya tapi ini culture shock juga ya, mungkin baru datang kita itu lagi panas-panasnya juga. Jadi apalagi sekarang itu kita lagi summer, jadi hampir 42, 43, malah pernah sampai 45 ya. 45 ada. derajat tapi feels like 50 derajat. Jadi kalau misalkan di HP Iya, tuh gitu kayak ya. 45 tapi rasanya seperti 50 kayak gitu. Emang Iya, panas banget. Jadi kalau misalnya kemana-mana sih keluar itu kerasa banget gitu ya panasnya, cuma emang Kayak ketarik kulit muka kalau nggak pakai masker itu beneran kerasa ketarik gitu. Tapi alhamdulillahnya gitu ya, karena alhamdulillah Emirat adalah negara yang sangat maju, jadi asrama full dan kampus itu full AC. AC-nya kerasa nyaman ya. Nyaman banget, jadi ketika kita masuk ruangan, wah udah beda alam nih kayaknya. Lebih pilih di dalam ruangan saja dibanding beraktivitas keluar untuk summer. Baik, jadi cuaca menjadi tantangan yang harus dipersiapkan secara fisiknya ya. Kemudian untuk budaya, kemudian bergaul dengan teman-teman Afrika, negara lain. Kalau dari Asia sendiri, negara mana saja yang sudah ada di Al-Qasimiyah? Asia Tenggara khususnya mungkin ada yang sudah di sana juga yang serumpun dengan kita? Gimana Cukup Kamila? banyak, pertama Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina sih kalau Asia Tenggara. Terus mungkin kalau Asianya ada Cina, ada Taipei, terus juga apa lagi sih Cina, Asia. Aku takut geografinya salah. Iya, Kazakhstan, Kirgistan, Azerbaijan, terus juga pokoknya daerah-daerah sana yang deket-deket Turki, Asia itu banyak, lumayan yang di sana. Al-Qasimiyah. Jadi lebih banyak jumlah penduduk lokal, warga negara lokal atau mahasiswa asing yang di Al-Qasimiyah ini? masuk asing Iya, itu lebih banyak. Mahasiswa asing. Dan karena mereka juga yang warga Emirat asli itu beasiswa, tapi mereka nggak dapat asrama. Oh iya, Jadi pulang ya. kuliah. Jadi interaksinya lebih banyak sesama mahasiswa asing. Baik, kemudian adakah kesulitan-kesulitan gitu ketemu dengan orang-orang dengan latar belakang budaya yang beragam ini gitu, Ica? Pasti ada ya. Misalnya apalagi kita seasrama bareng gitu. Jadi misalnya ada yang suka AC-nya lebih dingin atau misalnya lebih panas kayak gitu. Ada yang nggak perlu AC, sedangkan kita lagi panas banget gitu tuh ada. Terus ada juga apa ya biasanya yang paling Makanan. bener. Jadi kadang kan sebenarnya kita di asrama tuh dapat makan 3 kali sehari. Oleh karena itu kita tidak boleh memasak gitu. Tapi kan kita disediakan microwave ya di dapur gitu. Jadi ada dapurnya cuma ada microwave doang gitu. Kadang orang-orang kayak Afrika gitu itu suka tetap masak di microwave itu. Sedangkan microwave kan cuma untuk manasin aja kan. Nah, mereka kayak masak daging-daging, terus kayak bawang-bawang yang ya bukan budaya kita lah gitu, yang kayak kurang cocok gitu aromanya di kita. Itu sih kadang mereka bikinnya di dapur tapi aromanya itu sampai mengganggu ya, luar, cukup berat. gitu. Oke. Terus bagaimana teman-teman ini berkompromi deh? Ini kan teman saya sebenarnya secara peraturan tuh sudah oke, tapi ada aja yang demikian nggak nyaman gitu. Tapi ya harus hidup bersama. Itu gimana cara berkomprominya teman-teman? Ica dulu. Iya. Toleransinya gitu. Mungkin kalau misalnya kayak gitu kita ya mau nggak mau kita harus ngehargain gitu ya kayaknya. Soalnya nggak bisa ya kalau harus ngikutin kita atau kita yang harus ngikutin mereka gitu. Jadi ya saling menghargai aja sih, sama-sama. Oh iya dia sukanya ini, kok kita sukanya itu. Gitu Iya. Gimana? Kalau sebenarnya orang Indonesia di asrama tuh terkenal yang orang yang ngalah. Kayak Ramah. iya, sangat oke, Madam Musyrifah, kita panggilnya Madam ya di sana. Madam ngomong ini kita nurut. Jadi terkenal banget orang Indonesia tuh kayak yang pasrah, nurut, iya aja gitu. Jarang kayak protes-protes kayak yaudah kita jalanin aja nggak ada. Dan kalau buat makanan kayak gitu kadang mungkin apa yang kita masak, apa yang kita makan juga itu juga mungkin aromanya mereka nggak suka, tapi kita nggak tahu gitu. Jadi ya udah kita ada yang nggak suka dari mereka, mereka juga mungkin ada yang nggak suka dari kita gitu. Saling menerima saja ya, sehingga bisa tetap harmonis dan minim konflik gitu kan. Oh iya, satu lagi tadi kan ini kan hafalan sudah selesai dari SMA gitu. Bagaimana sih teman-teman ini punya strategi untuk menjaga hafalan di sana? Tentunya kan hafalan di perguruan tinggi sudah bukan menjadi program di pesantren gitu atau di asrama, itu seperti apa?
Ica, bisa dijelaskan teknisnya di sana Ica menjaga hafalan tuh caranya gimana, kiat-kiatnya? Kita benar-benar harus mandiri sih ya, kita sendiri gitu yang tahu. Kita harus perlu gitu untuk nyetorin hafalan ke teman atau misalnya ikut program. Tapi kalau misalnya di universitas kita itu ada sebenarnya program dari kampus untuk nyetorin hafalan gitu ya. Tapi itu di waktu kita belajar juga, jadi kadang seringkali kita bentrok gitu sama waktu lagi kuliah kelas. Itu sih. Terus paling ada juga program dari luar ya. Ini Kamila ikut. Kami lagi bagaimana dilanjutkan? Jadi emang kita kan di kota Sharjah. Sharjah tuh emang terkenal di Emirat yang kayak kota Islaminya Emirat gitu. Nah di sana ada namanya Sharjah Holy Quran sama Sharjah satu lagi apa aku lupa. Nah mereka memang mengadakan program setoran kayak gitu, setoran bisa pilih sih harian atau mingguan kayak gitu, terserah kita pilihnya program apa. Kebetulan aku pilih yang mingguan, jadi di hari Sabtu doang setorannya. Karena kalau misalkan setiap hari kayak suka bentrok waktunya sama waktu kuliah, karena itu pagi, kayak jam 9 pagi kayak gitu. Jadi aku pilih di hari Sabtu setorannya, dan setorannya yang pasti online. Karena walaupun Sharjah Holy Quran itu jaraknya kayak deket banget sama kampus kita, kayak depan-depanan, tapi tetap nggak memungkinkan kita buat kesana gitu, setoran langsung sama gurunya gitu. Jadi online. Oke, baik. Artinya menjaga hafalan itu tergantung diri kita masing-masing ya. Mau tempatnya dekat, tempatnya jauh, kalau kita tidak ada keinginan ya tidak akan bisa terjaga. Atau kesusahan dengan padatnya waktu kuliah, asalkan ada motivasi, ada komitmen dalam diri kita untuk menjaga hafalan tersebut, insya Allah akan tetap ketemu program-program yang bisa diikuti untuk menjaga hafalan tersebut. Baik, sebelum melanjutkan ke sesi tanya jawab lebih luas lagi, sebenarnya apa sih rencananya? Kan ini semester 5, nggak kerasa nanti tiba-tiba lulus gitu. Apa yang tujuannya, rencananya setelah lulus dari kampus tersebut begitu? Mau ngapain? Mau jadi apa? Gitu. Ica dulu. Gimana Ica? Ica mau ngapain setelah lulus itu? Belum ada ya signifikan gitu mau daftar kemananya belum. Tapi emang ada kemauan gitu ada untuk lanjut S2 gitu. Tapi untuk kemananya sampai sekarang aku belum tahu gitu. Terus apa ya? Mungkin ngajar aja ya, paling deket itu mungkin paling ngajar ya, abis selesai dari situ. Apakah tetap akan di jalur ulum syar'i atau mau berganti jurusan yang lain? Insya Allah tetap sih ya, konsisten pada ilmu Al-Quran tadi ya. Kalau Kamila gimana Kamila? Setelah lulus tuh mau ngapain? Iya, mau niatnya gitu, tekadnya sih mau langsung lanjut S2 kalau bisa dan rezekinya kayak gitu. Untuk spesifik kampusnya belum terlalu tahu ya, tapi pengen coba kalau tahu Universitas Islam Internasional Indonesia yang ada di Depok. Mereka kan buka program jalur kayak double degree gitu. Nah aku sangat tertarik itu, jadi bisa ngerasain lagi kuliah di Indo, tapi juga bisa lanjut di double degree tersebut. Baik, jadi sudah ada plan untuk kalau tidak bekerja di dunia pendidikan adalah melanjutkan pendidikan lagi ya. Masya Allah, semoga Allah mudahkan ya. Baik, di sini sudah ada hadir pertanyaan dari followers IG gitu ya. Pertanyaan yang pertama dari akun @sokousem. Nah, ini bisa berdua nih, ditanyakan berdua. Hal apa yang paling berkesan selama sekolah di DKM selama 6 tahun ini? Siapa dulu yang mau menjawab? Aduh. Kamila dulu deh, gimana? Jadi 6 tahun itu apa yang berkesan? Sampai terbawa hingga sekarang gitu. Semuanya sih berkesan. Nggak, maksudnya ini beneran ya, maksudnya aku bisa sampai saat ini pasti terbentuknya banyaknya itu di Deki gitu. Karena aku 6 tahun kan di Deki itu bukan waktu yang sebentar. Jadi benar-benar mengambil banyak pelajaran, terutama dari ustazah. Dari ya kadang kan kita kayak harus terbentur dulu gitu ya, kayak kita kurang suka mungkin awalnya, tapi sebenarnya itu yang bakal kedepannya ngebentuk kita gitu. Jadi semuanya berkesan sih menurut aku, teman-temannya, lingkungannya, ustazahnya, kayak ya pokoknya terima kasih banyak. Aku bener-bener tidak akan sampai saat ini kalau bukan
dari sini. Dari pesantren. Oke, value yang paling nempel gitu. Yang ini tuh saya dapat di pesantren. Apa itu Kamila? Apa ya, kayak Mungkin mungkin hidup yang paling ke bawah. mungkin kayak amalan-amalan sunnah sih, kayak aku bener-bener kayak mungkin kayak gimana ya ngomongnya, bisa kayak konsisten gitu, istiqomah kayak ngejalanin amalan-amalan sunnah gitu, itu karena aku pesantren gitu. Jadi bener-bener sampai keluar pun kayak kita ngerasa itu tuh bukan sunnah lagi gitu, bahkan kayak Masya Allah. bukan kayak gitu maksudnya, karena itu karena pesantren gitu. Jadi kayak ya sama mungkin Ica juga gitu, kayak kita ya gitu, pokoknya Masya Allah banget karena di sini. Oke, jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dibiasakan selama di pesantren itu bisa menjadi bagian dari kepribadian Kamila hingga menjadi mahasiswa sekarang, alhamdulillah. Kalau dari Ica gimana? Apa yang berkesan, kemudian value apa yang ini tuh saya dapat saat saya sekolah di Deki gitu? Ya, sama aja berkesan semuanya banget. Sampai teman-teman kita tuh yang deket sampai sekarang tuh emang yang dari Deki gitu ya. Sering main gitu. Terus value-nya apa ya? Ini aja sih, yang umumnya aja gitu ya, semuanya kayak lebih bisa mandiri. Terus habis itu ngatur waktu sendiri gitu, ngatur waktu. Kan di Deki tuh sebenarnya kita udah jadwal juga ya, kayak udah teratur gitu. Terus habis itu pas di luar tiba-tiba harus ngatur sendiri. Tapi alhamdulillah karena misalnya di Dekinya udah tahu gitu harus ngapain gitu, yang baiknya gimana, jadinya lebih bisa ngatur waktu dengan baik sih. Baik, dari teman-teman ini kita bisa belajar bahwasanya belajar kemandirian, tadi ada toleransi juga, hidup sama orang berbagai macam tipe, kemudian amalan-amalan yang bisa menjadi kebiasaan baik ternyata bisa dibawa sebagai bekal saat sudah menjadi orang dewasa, kan bukan remaja lagi gitu ya. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah rangkaian obrolan podcast kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari narasumber kita tadi, kerja keras, motivasi untuk terus berjalan, tidak mudah putus asa, mau kompromi, adaptasi, semuanya sangat bermanfaat. Kemudian nantikan podcast-podcast Darul Quran Mulia selanjutnya. Semoga podcast kita ini bisa memberikan manfaat, gambaran, motivasi agar kita benar-benar lebih bisa mencari apa yang kita inginkan dalam hidup, kemudian berusaha meraihnya sebaik-baiknya. Sekian dari kami, undur diri untuk acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.